الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahayati Indonesia. Besti, ikhwan, santriwan, masih semangat? Masih kuat? Masih segar? Siap dengerin tausiah guru kita? Alhamdulillah. Pemirsa Cahayati dimanapun berada, kita akan mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Beliau akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155-156. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqah wa an wa huwal musta'anu wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan amma ba'd. Tadi sudah kita diperdengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 156. Sayyidina Utsman ibn Affan beliau mengatakan lau tahrat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Sayyidina Utsman ibn Affan beliau mengatakan kalau hati kita bagus, nih khususnya anak-anak santri nih. Kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, gak akan pernah bosan kita mendengar, membaca dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi mempelajarinya. Nah, kaitan apa pada sore hari ini atau pada hari ini kita mengaitkan sesuatu tentang ujian atau Allah ini bersama orang-orang yang sabar. Sabar ini banyak. Seperti ayat, sebenarnya Allah tuh menguji kita sedikit. Jelas tadi ayat dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in ay khalil. Pasti kalau nabluwannakum ini pasti taukidnya ada dua, ada di depan anak-anak santri paham, ada di belakang nun taukid tsagila. Ada lam taukid di depannya dan ketemu dengan fi'lul mudhari. Artinya pasti, benar-benar pasti Allah itu akan memberikan ujian kepada kita, itu pasti. Untuk apa kita dapat ujian dari Allah? Allah pengen lihat, dan ujian ini sebenarnya nggak banyak yang diberikan oleh Allah, cuma kita baru dapat ujian sudah bilang banyak. Allah bilang bisyai'in, yang sedikit. Pasti, kata Allah Subhanahu wa taala ini, manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri ada ujiannya, kameramen ada ujiannya, produser ada ujiannya, pimpinan ada ujiannya, rakyat ada ujiannya, guru agama ada ujiannya, yang bininya lebih dari satu.
Ada ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ini bagaimana kita baik ujian bisyai'in sedikit, mau minal khaufi dari sesuatu yang ketakutan, auju' tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sedikit kelaparan. Misalnya ada ulama tafsir mengatakan kalau kelaparan ini maksudnya bulan Ramadan, tapi enggak juga secara umum. Ya. Kemudian mau naqsim minal amwal, baik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit daripada kita punya harta, atau harta kita hilang seperti yang tadi kita lihat, atau kita belum dapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal kita ini harus besar, sabar kita ini harus besar. Assalamualaikum. Masih sadar? Makanya Hatim Al-Asam itu pernah ditanya, bagaimana wahai imam kau ini membangun kau punya jiwa ini sabar, membangun kau punya jiwa ini tawakal yang hebat. Maka khusus buat santri ujian belajar. Orang belajar itu enggak gampang. Makanya kata Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali mengatakan ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Mungkin sekarang belum dirasain, nanti tanya sama guru-guru kita, tanya sama orang yang sudah mondok tahunan, pasti sekarang nyesel. Kenapa? Waktu kecilnya enggak rajin belajar. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan ma ma'aka thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Tidak ada manisnya yang bisa kita patik, buahnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala ada dua hal kata Imam Ghazali, al-ilmu wal amal, punya ilmu dan mengamalkan. Punya ilmu dan mengamalkan. Mengamalkannya, maksudnya mengamalkan ilmu, iya, nggak apa-apa, nyanya balik ke ilmu, fi'il jadinya, mengamalkannya. Ah, ini semua punya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini manusia diuji oleh Allah nggak banyak, bisyai'in, yang sedikit diuji oleh Allah, baik minal khaufi, baik ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang rasa takut, atau tentang kelaparan dari ayat tersebut, atau tentang kurangnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tentang samarat, buah-buahan yang memang kering. Pada saat itu kurma tidak berbuah. Asbabun nuzulnya kurma tidak berbuah, tapi kan buah bukan hanya kurma saja. Itu contoh dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Atau kita punya keluarga meninggal, diambil oleh Allah wal anfus was samarat. Kita punya keluarga semua ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Tapi Siapa dari ujian tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang ketika diuji ini bisa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang mereka mau istirja. Apa itu istirja? Kalimat yang tadi dibacakan di dalam ayat, inna lillahi wa inna ilaihi semua kita kembalikan. Kata ulama ini kalimat tasliyah. Tasliyah, orang kalau dapat ujian dibacakan ini jadi terhibur. Kalau yang paham. Jadi sebenarnya bukan orang meninggal saja. Oh, kalau meninggal dunia baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau misal uangnya hilang atau ada kekurangan daripada harta, tetap kita baca inna lillahi wa inna. Kenapa? Ini kalimat tasliyah, kalimat menghibur, mengingatkan, oh semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah mau tambah, itu haknya Allah. Kapan saja mau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah haknya Allah. Haknya Allah. Makanya tadi Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini Masya Allah seorang imam ditanya, wahai imam,
Bagaimana kau ini bisa membangun rasa tawakalmu yang begitu hebat. Rasa sabar yang begitu hebat. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Makanya kata Hatim Al-Asam, aku tahu nih, beliau mengatakan anna rizki, bahwasanya rizkiku, hidupku, hartaku, ya. Kata Hatim Al-Asam, itu milik Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi ketentuan Allah. Jadi anna rizki la ya'kulu ghairi, bahwasanya rizkiku ini enggak akan dimakan oleh orang lain, fatma annat bihi nafsi. Maka tenang aku punya jiwa, sabar aku punya jiwa. Dan di lain lagi ada hadis daripada Rasul, makanya Allah senang nih adik-adik, makanya kalau belajar sabar ya. Ini mandinya berebutan gak nih? Mandinya berebutan gak nih? Ini mukanya keruh semua kan nih. Assalamualaikum. Masih hidup? Makanya bercanda sedikit ya. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi besar Muhammad. Nih yang ngantuk, saya doain pinter semua. Pinter tidur. Rasul mengatakan, Nabi katakan man u'tiya fasyaka wa betuliya fasabar wa dhulima faghafar wa dhalama fastaghfar. Wasakatan Nabi qalu wa ma haula ya Rasulullah ulaika humul muhtadun wa ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Nabi mengatakan sedikit, Nabi katakan yang diberi pandai bersyukur. Man u'tiya fasyakar wa betuliya fasabar, ketika diuji punya sifat ingat ini, diberi pandai bersyukur, diuji sabar. Wa dzulima, dizalimi faghafar, ketika dizalimi kita pandai memaafkan. Wa dzalama fastaghfar, dan ketika kita yang menzalimi kita pandai untuk minta maaf. Nabi diam. Sahabat tanya, lantas apa yang akan mereka dapatkan wahai Rasul? Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Ini yang punya 4 sifat ini, makanya Allah bersama orang-orang yang sabar dan tawakal, yang punya 4 sifat ini, lahumul aman. Mereka semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan hidayah petunjuk di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita punya sifat sabar, dan kita berharap ya Allah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat, bukan memberikan kita sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita minta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun kita dapat ujian nih Ustadz Abe, kita kan pasti dapat ujian, betul kan? Betul, Beb. Misalnya contoh nih, ini masih ada waktu? Boleh. Contoh ada seorang waliyah, seorang perempuan. Masya Allah. Dia kepleset. Namanya perempuan kan habis apa yang tekukur tuh? Oh ini pedikur. Ya, yang cukur lah. Iya. Dia kepleset, kukunya lepas. Kepleset, kukunya lepas. Ini namanya Sayyidah Zainab, ada di dalam kitab itu. Kepleset, kukunya lepas. Kalau kita mungkin wanita biasa bakal marah, salonnya mahal, ini itu segala macam. Dia malah tertawa. Masya Allah. Gak nangis, tertawa. Fakila ashabah, maka sahabatnya tanya nih, kenapa kau malah tertawa, bukan menangis, bukan marah, kepleset kan kukumu berdarah, lepas.
Tadinya aku pengen nangis, cuman ingat kalau sabar pahalanya besar. Allahu Akbar. Nah, cuma teringat langsung hitungan detik kalau sabar pahalanya besar. Dia malah tersenyum, ya Allah hari ini dapat pahala besar. Kenapa? Sabar sama kuku yang lepas. Masya Allah. Tetap tapi kita minta sama Allah, Allah itu nggak akan memberikan ujian. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali yang manusia tersebut sanggup menahannya. Dan kita minta ujian sama Allah, minta ujian yang kecil, yang sedikit, bisa mudah-mudahan kita punya sifat sabar. Amin amin ya rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habibana, begitu luar biasa, begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah yang beliau berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dan pemirsa semua mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita akan dengarkan kembali kajian tafsir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.